Salam saudara, puji nama Tuhan. Saat ini kita kembali bertemu dalam tayangan edukasi Kristen beriman dengan logika yang sehat. Saudara menjawab sebuah pertanyaan, di manakah Taman Eden yang sebenarnya? Berdasarkan kitab Kejadian, khususnya kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-8. Di situ diungkapkan ada sebuah perkataan Taman di Eden. Dua kata yang sejak ribuan tahun lalu cukup menarik, bahkan mematik beberapa kalangan untuk melakukan imajinasi, keinginan tahu, dan perdebatan. Eden digambarkan sebagai surga di bumi, tempat di mana manusia pertama, Adam dan Hawa, hidup dalam kedamaian dan kebersamaan sempurna dengan Sang Pencipta. Kendati demikian, beberapa filsuf melihat Eden hanya simbol dari kesadaran murni manusia. Sebelum manusia mengenal ego, rasa bersalah, atau konflik moral. Sehingga dalam pandangan ini kejatuhan Adam dan Hawa bukanlah sekedar tindakan pelanggaran terhadap aturan Tuhan, tapi transisi dari kepolosan kepada kesadaran diri. Itu yang menjadi sebuah pendapat dari beberapa kalangan filsuf tentang Taman Eden. Namun, bagi beberapa teolog dan hamba Tuhan, Eden sebagai tempat nyata yang meyakini Taman Eden terletak di kawasan Mesopotamia, di mana adanya sungai yang tercatat dalam kitab Kejadian, Tigris, Efrat, Pison, dan Gihon. Untuk itu, mari kita telusuri bagaimana firman Tuhan menyingkapkan tentang Eden. Istilah Eden pertama kali muncul di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 8 yang menyatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden, di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia. Di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, firman Tuhan menyatakan, selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Artinya, dengan kata lain, kata Eden itu sendiri adalah tanah kesenangan, namun dapat juga diartikan padang rumput. Eden adalah tempat yang sepenuhnya jiwa-jiwa yang pergi setelah orang percaya dipanggil oleh Tuhan. Sering juga Eden ini dimaknai sebagai Eden spiritual. Eden juga dipahami sebagai tempat di mana Tuhan bertata. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, Eden di sini bisa diartikan sebagai surga yang ada di muka bumi. Namun saudara, untuk lebih jelasnya perlu diperhatikan teks dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8. Di situ dikatakan, wa yita Adonai Elohim gan ba Eden mikedem wa yasem sam et ha Adam aser yasar. Setiap kata akan kita cermati saudara satu persatu. Dengan demikian Allah telah membuat sebuah taman di bagian timur di suatu tempat yang disebut Eden. Kata ganti ba Eden diartikan di Eden atau taman Allah. Hal itu terkonfirmasi juga dalam kitab Yehezkiel pasal 28 ayat 13. Bukan hanya merujuk taman, melainkan juga Eden itu sendiri. Dalam Talmud, kitab Pesakim menuliskan Taman Eden diciptakan sebelum dunia diciptakan. Sehingga farse maka Allah menanam Taman Eden di sebelah timur dari kata mikedem. Dalam Kejadian pasal 2 ayat 8, istilah di sebelah timur diartikan sebelum atau mikodem.
yaitu sebelum dunia diciptakan. Taman Eden diciptakan sebagai tempat perantara antara alam spiritual dan fisik. Adam sebelum mengalami kejatuhan dosa berbicara secara langsung, muka dengan Allah, dan Allah bertata di Eden atau di surga. Namun setelah peristiwa kejatuhan dosa dan membawa kematian ke bumi, tubuhnya tidak lagi mampu secara fisik berada di Taman Eden ini. Akibatnya Adam diusir dari taman. Dan sejak saat itu, manusia bahkan tidak dapat lagi melihat Taman Eden yang sebenarnya hingga sampai sekarang. Realitas kehidupan manusia yang sudah tidak mampu lagi bersatu dengan tempat di mana Allah bertata, mengakibatkan manusia diusir dari Taman Eden. Kisah tentang Taman Eden harus ditafsirkan secara harfiah. Tidak diragukan lagi terjadi seperti yang dikatakan dalam kitab suci. Meskipun saudara, beberapa kalangan hamba Tuhan mengatakan ini hanya bersifat simbolis, tetapi dengan yakin secara iman saya katakan bahwa Taman Eden harus ditafsirkan secara harfiah. Tidak diragukan lagi. Meskipun demikian menyimpan sebuah rahasia bagaimana terjadinya keterpisahan antara Eden tempat Allah bertata dengan bumi tempat manusia mengusahakan tanah. Kesombongan manusia untuk menyamai Allah melahirkan pemberontakan yang dapat membuat manusia meninggikan dirinya sendiri. Karena kekuatan yang mendorong kesombongan itu ada di depan. Dan rahasia terbesar kehidupan yang abadi, yakni pohon kehidupan, telah diungkapkan keberadaannya di Taman Eden. Baik buah, tercatat dalam kitab Kejadian, pasal yang ketiga, ayat yang ke-22, maupun daun pohon kehidupan yang dicatat dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat yang kedua. Dari pohon kehidupan ini akan memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia yang telah ditebus Kristus. Dengan demikian saudara, Eden yang dikatakan dalam kitab Kejadian adalah di mana waktu itu Allah bertata. Dan di dalam taman itulah manusia secara bebas bisa bertemu muka dengan Allah dan berbicara langsung dengan firman-Nya dan berbicara langsung dengan Allah. Dan oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, Eden, tempat di mana Allah bertata, saat ini tidak bisa dilihat oleh manusia dan ditemukan oleh manusia. Namun, taman yang ada di dalam Eden itu, keberadaannya saudara, masih bisa ditemukan, dan itu dapat dikonfirmasi dengan adanya beberapa sungai yang tercatat dalam Kejadian, hingga pada saat ini sungai itu pun masih ada. Akan tetapi Eden, tempat Allah bertata itu, sudah tidak bisa lagi dilihat secara kasat mata oleh manusia. Melainkan manusia yang ditebus oleh Kristus, kelak nanti akan dikembalikan ke dalam Eden, di mana Allah bertata. Di dalam Eden inilah manusia yang telah ditebus oleh Kristus akan kembali bersekutu bersama Sang Penciptanya. Baiklah saudara, inilah yang bisa saya bagikan tentang Taman Eden. Biarlah kebenaran ini menjadi sebuah titik tolak buat peneguhan iman saudara untuk tetap setia kepada Sang Firman, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.